Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiri. Saya dari kelas G3 Prodi PGSD, asal STKP Hamzar, Lombok Utara. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang berjudul kesehatan lingkungan. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke materi. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas materi kita yang berjudul kesehatan lingkungan. Ada beberapa macam ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Manusia dan makhluk hidup lainnya sangat membutuhkan udara untuk bernapas. Udara yang dihirup mengandung oksigen. Udara yang kita butuhkan untuk bernapas adalah udara yang bersih. Selain udara, manusia membutuhkan air untuk mandi, minum, dan masak. Ada beberapa ciri-ciri lingkungan sehat. Lingkungan sehat yaitu yang pertama, udara bersih dan segar. 2. Tanah yang subur. 3. Sumber air yang bersih. 4. Air sungai yang mengalir terlihat bersih dan jernih. 5. Sampah tidak berserakan. 6. Banyak tumbuhan hidup dengan subur. Di sini ada juga beberapa ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, udara kotor, banyak debu-debu dan asap. 2. Sampah banyak berserakan. 3. Sumber air tidak bersih. 4. Saluran air tidak lancar dan menggenang. 5. Lingkungan gersang. Baiklah anak-anakku, tadi Pak Guru telah menjelaskan bagaimana ciri-ciri lingkungan sehat dan ciri-ciri lingkungan bersih. Ada beberapa penyebab pencemaran lingkungan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kotor, tercemar. Pencemaran lingkungan terbagi atas pencemaran air, udara, dan tanah. Baiklah, kita mulai dari pencemaran air. Pencemaran air disebabkan adanya pembuangan limbah rumah tangga dan pabrik ke dalam lingkungan. Saluran air tersumbat, air menjadi kotor, ikan-ikan banyak yang mati, air yang tercemar mengandung bibit penyakit dan zat kimia yang beracun. Penyakit yang ditimbulkan akibat pencemaran air ini sebagai berikut. Yang pertama, diare, kedua, kolera, 3, distentri, 4, mutaber, dan 5, gatal-gatal. Itu adalah jenis-jenis contoh penyakit yang ditimbulkan akibat pencemaran air. Oleh karena itu, marilah adik-adikku untuk menjaga kebersihan, agar adik-adikku semua terhindar dari segala macam penyakit yang berbahaya untuk tubuh. Selanjutnya kita lanjutkan ke pencemaran udara, yang dimana pencemaran udara ini disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan asap pembakaran sampah, kebakaran hutan. Nah, itu adalah salah satu contoh pencemaran udara. Pencemaran udara membuat nafas kita menjadi sesak dan paru-paru pun dipenuhi oleh zat kimia yang merusak alat pernafasan. Penyakit yang diakibatkan pencemaran udara yang ini sebagai berikut. Yang pertama, sesak nafas, yang kedua asma, yang ketiga isfa. Penyakit gangguan pernafasan ini sangatlah berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan kita susah untuk bernafas. Jadi, oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pencemaran tanah. Tanah yang sudah tercemar kurang baik jika digunakan untuk bercocok tanam. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh pembuangan sampah plastik, kaca, dan logam. Pemakaian pupuk yang berlebihan dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Tanah yang tercemar mengakibatkan tumbuhan kurang subur. Zat berbahaya dapat terserap tumbuhan yang pada akhirnya akan termakan oleh hewan dan manusia. Nah, adik-adikku, itu adalah contoh pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita yang perlu kita perhatikan dan perlu kita jaga. Mulai dari kebersihan air, kebersihan udara, kebersihan tanah. Nah, di sini ada beberapa cara kita untuk menjaga lingkungan kita agar tetap sehat dan tidak tercemar. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, yang organik dan non-organik. Yang kedua, mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungannya atau pembuatan pupuk organik. Yang ketiga, menanam pohon di sekitar lingkungan dan tanah kosong. Yang keempat, membersihkan lingkungan secara teratur. Nah, itu adalah beberapa cara untuk kita menjaga lingkungan kita yang ada di sekitar kita agar kita tetap sehat dan terhindar dari segala macam penyakit yang Pak Guru jelaskan dari pencemaran tadi, mulai dari pencemaran udara, air, dan tanah. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan hari ini dalam pelajaran sains, dan harapan Pak Guru semoga anak-anakku bisa menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Sekian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.